Netflix original, dan dia juga akan tayang di 190 negara. Wow, nggak cuma Indonesia tuh? Nggak cuma Indonesia. Amerika tayang? Tayang. Wah, keren banget. Tiga, dua, satu, close the door. Halo guys, welcome back to Screen Addicts di YouTube channel. Dan hari ini gue kedatangan seorang tamu. Boleh perkenalkan diri? Halo, nama gue Wani, gue kerja di Base Entertainment. Oke, Base Entertainment ini memproduksi film yang baru banget. Judulnya adalah Guru-Guru Gokil. Kalian bisa nonton di Netflix. Dan kita hari ini tuh pingin ngobrol sama lo nih. Gimana sih kerja sama Dian Sastro? Gimana sih proses-proses bikin Guru-Guru Gokil ini sampai bisa tayang di Netflix gitu. Tapi gue sebelumnya pengen nanya dulu nih, Base Entertainment ini kan udah ngeluarin film juga sebelumnya. Yes. Kayak Perempuan Tanah Jahanam ya. Betul. Dan itu menurut gue salah satu hidden gems lah di Indonesia lah ya. Iya. Gitu. Boleh ceritain nggak sih Base ini berdiri kapan dan kapan lu gabungnya gitu? Jadi gue itu baru join Base itu sekitar November. Sebelumnya gue ada di November 2019 kan? Iya, November 2019. Sebelum pandemi nih? Sebelum pandemi, betul. Sebelumnya gue ada kerja di Samara Group, which is juga mereka part of the groupnya Base Entertainment lah ibaratnya. Gitu. Nah, gue join di Base, gue emang lebih fokus ke head of business sama developmentnya dan juga kayak sponsorship and partnership dengan brand lah. Jadi tugas lu tuh nyari sponsor, nyari investor gitu ya? Betul, kayak kita emang fokusnya karena di Base itu kan dia bukan kayak PH ya, kita bukan production house, kita lebih ngomong kita tuh kayak film studio, jadi kita fokus di hulu sama hilir. Jadi kita fokus kayak misalnya, yuk kita cari story, cari produser. Nah in this case buat Guru-Guru Gokil. Lu nyari story juga, sorry? Lu nyari story juga? Nyari story dong. Nyari produser juga nih? Nyari dong. Oke, menarik. Makanya siapa tahu nih dari yang udah nonton review di Screen Addict mau kirim pitch lah. Oh, boleh nih, premis, boleh dong di share-share. Jadi kita bisa dapat more ideas majuin perfilman Indonesia. Asik, gitu. Ya. Emang itu juga visi kita. Yes, betul. gitu. Jadi ntar dari sana kita bantu packaging, kayak maksudnya cari partners, cari investor, cari brand yang mau support. Karena kan brand tuh selain juga kita perlu mereka punya ibaratnya sponsorship, kita perlu mereka punya marketing dan followers untuk sama-sama bikin campaign bareng lah gitu. I see. Menarik. Dan ada nggak sih kayak kesulitan lu selama lu bekerja, apalagi nyari investor, nyari sponsor gitu? Ada sih, mungkin biarpun Indonesia punya perfilman itu growing, cuman itu bukan sebuah barang investasi yang sangat paling returnnya kenceng gitu lah ya. Iya, belum sesuatu yang pasti gitu. Asik. Ya kan, misalnya masih high risk gitu lah ya. Betul, lu disuruh invest 3M di film, tapi mikir pasti. Iya kan? Mikirnya 10 hari. Apartemen nih. Iya, benar. Apartemen dong. Betul. Tapi kan properti gitu ya. Betul, tapi justru ini yang kita lagi lewat karya-karya perfilman Indonesia, kita pengen push confidence-nya gitu, karena menurut kita juga di pelaku industri itu kita percaya bahwa sebenarnya talentnya ada. Ya kan, misalnya kita ada good writer, good director, good actor, banyak gitu. Cuman at the same time yang harus dibuild juga good environment ini loh, ekosistemnya yang harus sama-sama disupport. Gitu. Lanjut ya, gimana sih untuk production Guru-Guru Gokil ini sendiri, dan berapa lama lu mempersiapkan Guru-Guru Gokil ini? Lu dan tim? Gua dan tim mungkin Guru-Guru Gokil itu sebelum gua join Base udah berjalan, ya kan? Cuman pas gua join juga udah halfway lah, udah selesai syuting. Nah mungkin dengan script in and out sampai rilis ya ada 1,5 tahun sampai 2 tahun lah. Lama ya? Karena development balik lagi di Base kita infrastruktur itu paling penting. Kayak bangun rumah fondasinya dulu nih dari script. Dan makanya kita really fokus di development sama distribution gitu. Oke. Dan awalnya gue denger Guru-Guru Gokil ini mau tayang di bioskop ya? Dan kenapa bisa Netflix? Ya, jadi karena kita semua tahu pandemi ini kan sangat tricky untuk rilis film di bioskop. Sekarang bioskop juga belum recover, belum buka, tapi semoga soon ya. Karena gue juga bosen sih nonton di rumah. Kan sekarang juga kalau misalnya mungkin sesekali masih berani ke mall, kalau udah jam-jam sore gitu udah, waduh ngapain ya, masa makan lagi kan, udah gila men, kenyang gitu. Betul. Lo mesti nonton, habis itu ntar snack, pulang baru makan lagi. Gue jujur tiap minggu tuh pasti ke bioskop nonton gitu. Sekarang kayak aduh itu kangen banget kesana. Iya, jadi kemarin tuh emang kita ada pitch around lah opportunity gimana kalau misalnya Base ini explore dengan beberapa OTT platform yang lain untuk bikin sebuah deal
gimana kalau explore straight to OTT. Nah, kebetulan ngobrol dari beberapa OTT yang lain, mungkin dari segi visi misi Netflix yang akhirnya comeback untuk setujuin mau support film GGG ini. Keren banget, kayak langsung trade Netflix dan Netflix setuju gitu. Susah nggak sih gitu? Tricky sih, pasti banyak requirement Netflix karena Netflix juga a very big company, mereka layers of approval, habis itu juga birokrasi dan lain-lain gitu ya. Ya sangat strict dan sangat profesional lah, jadi kita juga step by step gitu. I see. Dan ini sebenarnya sih lebih ke, mungkin banyak yang pengen tahu juga, kayak kalau misalnya kan dealing dengan Netflix tuh seperti apa sih sampai apalagi kan kita nggak tahu nih gimana cara dapat gross gitu dari Netflix kalau misalnya di bioskop kan dari tiket sales ya gitu. Ya. Boleh bocorin dikit aja nggak sih? Dikit ya. Jadi Netflix tuh banyak sih, maksudnya different kind of deals dan balik lagi sebenarnya juga sesuai dengan projectnya dan size gitu loh. Jadi ada banyak yang juga udah diproduksi masukin ke Netflix, ada juga yang co-production. Kayak contohnya Cek Toko Sebelah, Imperfect. Betul. Itu mereka jadi emang beberapa film Indonesia yang selesai biasa ngomongnya first window. Gitu. Jadi maksudnya udah keluar istilahnya tuh ya, first window ya. Yes, betul, first window. Jadi udah keluar di bioskop, habis itu first window-nya mungkin buat 3 tahun ke depan rumahnya akan ada di Netflix gitu. Atau streaming platform lainnya ya? Betul, atau streaming platform lainnya gitu. Tapi kalau Guru-Guru Gokil kan langsung ke Netflix nih. Nah, kalau yang Guru-Guru Gokil ini bedanya dia adalah jadinya Netflix original gitu. Jadi basically Guru-Guru Gokil ini jadi under part of brandnya Netflix. Makanya jadinya Netflix original dan dia juga akan tayang di 190 negara. Wow, nggak cuma Indonesia tuh? Nggak cuma Indonesia. Amerika tayang nggak? Tayang. Wah, keren banget dong. Dengan orang Amerika bisa tahu nih kelakuan guru-guru di Indonesia kayak gimana. Betul. Banyak bisa belajar culture lah di Indonesia. I see. Seru. Jadi ya intinya tuh apa ada deal di awal apa kayak gimana? Tergantung sih kalau misalnya buat deal balik lagi itu sekarang, tapi mungkin beda ya. Dulu kan orang fokus rilis di film dulu, baru cari OTT buat longevity-nya. Cuman kalau sekarang kan kita udah tahu, kita udah mulai approach OTT dulu karena kita tahu kan pasti akan keluar. Maksudnya keluar dari bioskop selesai lanjut di OTT. Jadi misalnya udah bisa discuss pre-deal-nya lah gitu loh. Jadi sebenarnya udah ada pre-deal dulu. Yes, bisa ada pre-deal juga. Alright. Dan di sini kan case-nya gede-gede banget. Ada Gading Martin, Dian Sastro, dan Dian Sastro ini debut ya sebagai produser. Yes. Mantap sekali. First time. Dan ada Faradina juga ya. Yes. Dan dia juga main di Perempuan Tanah Jahanam ya. Yes, betul. Gimana sih rasanya ketemu Dian Sastro secara langsung, ketemu Gading Martin secara langsung gitu? Impression lu ke mereka tuh gimana? Sama bekerja di profesionalitasnya? Mungkin kalau misal buat cast yang di GGG ini, maksudnya ada cast-cast lain juga, mereka sangat-sangat suportif sih. Dengan maksudnya mereka juga, kurang apa nih, boleh nggak post ini? Mereka juga bantu kasih ide. Mereka karena emang suka nature-nya, ibaratnya very involved lah sama project-nya. Nah, khususnya kalau buat Dian Sastro itu gua kebetulan pengen tahu nih. sempat dikenalin dulu sama Oka. Jadi emang sebelum gua join base udah dikenalin sama gitu. Terus habis itu emang sempat pernah ngobrol. Cuman pas masuk base ketemu Dian lagi baru bener-bener ibaratnya kerja lebih closely lah sama dia. Dan gitu kalau misalnya yang gue bisa share sedikit, Dian itu hardworking banget sih orangnya. Sangat ambisius, sangat hardworking, dan juga overachiever. Dari idenya, habis itu juga kayak kalau meeting, kalau diskusi sesuatu, even dia sangat hands on gitu. Dari mau pokoknya marketing, communicationnya apa, habis itu juga ntar strateginya gimana gitu. Jadi menurut gue Dian sih ini banget ya, benar-benar committed lah gitu. Dan dia nggak takut untuk melakukan yang biasanya ngomongnya itu dirty work. Melakukan catatan, minta PR, bikin kayak meeting notes dan lain-lain. Ini banget deh, surprising. Menarik ya. Kalau Gading gimana? Kalau Gading, gue cuma pernah, gue baru dikenalin nama Dian itu pas halfway, pas kita lagi rilis teaser pertama kita di PS gitu. Jadi kalau Gading sih asik. Dan dia juga di base ini sama Guru-Guru Gokil film ini, dia jadi associate producer kalau lihat di kreditnya. Iya, gue baca tuh pas di akhir. Jadi itu mungkin kasih backstory, konteks sedikit buat yang nggak tahu. Jadi associate producer dia akan bantu kita cari-cari ide promo, bantu kita gimana konek-konekin kalau ada perlu. Koneksi lah ya. Betul, kayak gimana
mendorong film ini dari segi promo. Ya, lebih ke marketing ya. Yes, betul. Tapi ngomong-ngomong soal marketing nih, itu boleh cerita nggak sih proses marketingnya kayak gimana? Nah, jadi kemarin tuh emang kita kan launching, kalau nggak salah ingat itu Januari awal banget deh gue Iya, ingat. Mungkin baru Januari ada- baru 6 keluar atau 16 trailernya ya? teaser. Oh, teaser, baru teaser teaser. trailer, Oke. betul. Nah, kita itu di bulan depannya Februari itu mestinya kita rencana rilis trailer ya kan. Oke. Kan kita ada rencana bikin 2 trailer tuh, trailer 1 dan trailer 2 dengan yang lebih segi cut yang beda Oke. untuk kasih satu efek guru-guru gokil yang lebih ke cerita Ya. yang sesuai di film, yang satu lagi beri efek nunjukin gokilnya Oke, gitu. lucu-lucunya lah ya. Betul, lucu-lucunya di sini gokil konteksnya banyak soalnya. Iya. Nah, tapi keburu pandemi Oh. gitu. Kita bukan keburu pandemi sih, cuman pas kita internal discussion kita udah punya firasat bahwa kok kayaknya ini akan makin parah ya pandeminya. Jadi Oke. kita emang decide untuk lebih take the back seat, kita reserve aja sih energi sama waktunya kita That's gitu. why. Makanya emang habis keluar teaser kok suddenly nggak ada suara apa-apa gitu. Karena Iya. kan ibaratnya tuh kalau udah rilis trailer, engine-nya baru kita starter Iya, nih iya, mobil. betul. Nah, ini kita punya kesempatan untuk lu mau start di engine now apa bener-bener ntar aja deh gitu. Makanya kita choose untuk reserve energy ini sih. Oke, that's why ya tuh netizen yang tanya kok kurang promonya gimana nih, udah dijawab nih ya. Ya. Alright, dan gue pengen nanya satu hal lagi sih, kayak ada nggak sih cerita-cerita seru nih selama production ini gitu? Apakah ini syutingnya bener-bener di desa ya? Desa dong, makanya mungkin yang paling interesting juga banyak yang komen soal production value Oke, gitu kan. Karena kalau dilihat production value-nya emang secara teknikal kita juga ada pakai beberapa high spec camera ya kan, dan kita juga emang pilih lokasinya tepat gitu, sangat menggambarkan budaya dan keindahan Indonesia gitu kan, backgroundnya, culture-nya warnanya. Gue suka colornya juga. Colornya bagus kan. Gue suka colornya. Dan kalau kalian nonton ya, guru-guru gokil ini itu bener-bener culture-nya tuh culture sekolah yang pedalaman banget. Iya. Dan guru-gurunya tuh ya gue bisa relate, di mana ada guru yang tegas, yang galak gitu. Iya. Ada guru yang santai gitu kan. Berkarakter. Makanya karakternya tuh berwarna-warni banget di Iya. guru-guru gokil ini gitu. Tadi mau jawab lagi buat yang paling interesting ya. Iya, boleh. Itu mungkin banyak yang nggak tahu bahwa tiba-tiba kita launching di Netflix. Iya, Makanya banyak. iya tuh, tiba-tiba. Maksudnya nggak cuma dari netizen, mungkin sesama filmmaker atau yang di industri itu kaget, loh kok Netflix tiba-tiba bikin original sama guru-guru gokil? Ini kan mesti ke bioskop. Iya. Nah tapi mungkin dari kita cuma bisa bilang kita berhasil mempivot dalam situasi. Habis itu kita do what is best for the movie sih gitu. Jadi maksudnya we find the movie guru-guru gokil ini perfect home buat dia, dan juga bisa dinikmatin banyak orang gitu, karena kita apalagi saat-saat seperti ini ya. betul, dan kita juga expand horizon kita dalam bentuk kayak misalnya exposure Iya. gitu. Keren tuh, Netflix Originals, guru-guru go. Betul. Jangan lupa nonton ya Iya, di Netflix. Masih udah tayang kemarin 17 Agustus, pas Hari Merdeka Betul Indonesia. sekali. Thank you banget Wani, udah Sama-sama. udah ngobrol bareng Screen Addicts di sini. Kalau kalian mungkin kalau ada pertanyaan bisa dijawab kali ya. Boleh dong. Yang boleh dijawab ya. Boleh, betul. Gitu ya. Nanti kalau kalian mau tanya lebih lanjut, gue bisa sampaikan ke dia. Komen aja di bawah. Ya di si video ini. Dan jangan lupa subscribe, Subscribe, like video ini dan share. Betul, share. Ulang. Jangan lupa Subscribe, like, dan share video ini. Oke? I'll see you guys next episode. Bye-bye. Bye.